apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan. Bersama saya Janetli, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hutan pinus di perbukitan Danau Toba, Kabupaten Samosir, terbakar. Pasca bencana angin puting beliung, warga kota Pematang Siantar mulai membenahi rumah dan bangunan yang rusak. Lilin aroma terapi dari limbah minyak goreng buatan ibu-ibu di kota Medan. Kami hadirkan informasi yang pertama, kebakaran hutan pinus terjadi di perbukitan Danau Toba, Kabupaten Samosir minggu lalu. Kebakaran kobaran api nyaris mendekati permukiman warga. Kebakaran hutan pinus terjadi di kawasan hutan lindung Siarubung, Desa Turpuk Limbong, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Tampak dari kejauhan terlihat kobaran api dan asap tebal yang disertai angin kencang telah menghanguskan ribuan pohon pinus di lokasi hutan dan lahan di perbukitan Danau Toba. Kobaran api yang cukup besar ini membuat petugas gabungan cukup kesulitan. Ditambah lagi kemiringan perbukitan yang cukup terjal di kawasan hutan lindung Siarubung ini. Kobaran api yang melalap pohon pinus nyaris mendekati permukiman warga. Beruntung lokasi kebakaran terpisah oleh sungai yang ada di lokasi permukiman warga. Dari Bali Bukit ya? Kalau yang dari Bali Bukit itu kebakaran kapan itu? Kemarin? Kemarin. Karena luas ya? Jadi dari pagi api yang ada di sini sudah nyala bang ya? Hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab terjadinya munculnya api dan membakar hutan pinus. Diduga karena faktor cuaca panas dan warga yang kerap kali membersihkan lahan dengan cara dibakar. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Pasca bencana angin puting beliung disertai hujan deras yang menghantam kota Pematang Siantar, sejumlah warga mulai melakukan pembenahan bangunan dan membersihkan pohon-pohon yang tumbang. Bencana angin puting beliung yang terjadi Sabtu lalu memorak-porandakan sejumlah bangunan di kota Pematang Siantar. Warga pun mulai melakukan pembenahan rumah, gedung sekolah hingga fasilitas umum yang rusak. Kerusakan terparah di gedung Panti Asuhan Muhammadiyah di Jalan Madura, Kecamatan Siantar Barat. Seluruh bagian atap gedung roboh. Beruntung kamar anak Panti Asuhan masih dapat digunakan. Sehingga gedung dakwah Panti dengan seluruh atapnya itu roboh. Roboh semua ya? Roboh seluruhnya. Ini kerugiannya diperkirakan sekitar berapa? Kalau kita perhitungkan ini berkisar kerugian sekitar lebih kurang 200 juta. 200 jutaan ya? 200 jutaan. Gedung sekolah MTSS Al-Karyah juga mengalami kerusakan. Atap dari 9 ruangan kelas dan kantor hancur terbawa angin. Iya. Yang 9 ruangan ini semuanya atapnya sudah terbongkar, Hancur total ya? Sennya lepas. Iya. Kemudian ada juga laptop apa semuanya, komputer sama mobiler termasuk alat-alat elektronik yang ada di dalam. Iya. Kalau kami taksir itu sekitar sampai 400 juta. 400 juta ya Pak. Warga berharap pemerintah kota Pematang Siantar bertindak cepat untuk membantu warga yang terdampak bencana ini. Yana Asmara melaporkan dari kota Pematang Siantar. Sebelumnya, angin kencang disertai hujan deras menerjang kota Pematang Siantar Sabtu lalu. Berbagai kerusakan terjadi, mulai dari atap yang terbang hingga pohon tumbang menutup ruas jalan. Hujan deras yang disertai angin kencang melanda kota Pematang Siantar pada Sabtu siang. Atap seng rumah warga berterbangan dan jatuh di jalan raya. Usai hujan mereda, pohon tumbang ditemukan di beberapa titik di jalan-jalan utama kota Pematang Siantar, di antaranya di depan kantor wali kota dan di sekitar kebun bunga. Sementara areal rekreasi kebun bunga juga berantakan karena ada belasan pohon yang tumbang. Sejumlah warga tampak berupaya menyingkirkan pohon yang tumbang dari badan jalan. Tingkat 3 lah itu. Tengah 3 ya? Gimana kondisinya tadi Pak? Hujan deras? Pak, gimana? Hujannya enggak pala, anginnya yang kencang. Angin kencang Pak ya? Terus ini Pak, rubuh langsung ada nimpa orang atau sepeda motor aja?
Kalau sepeda motor beca ada, odong-odong ada. Oh, odong-odong pun ada yang kena juga ya Pak ya? Sekitar berapa lama kejadian Pak? Ada 15 ke 30 menit? Hampir setengah jam. Setengah jam ya kejadiannya Pak ya? Puluhan sepeda motor juga tertimpa atap seng tempat parkir di gedung Siantar Plaza. Selain pohon tumbang, sejumlah lapak pedagang juga tak luput dari tiupan angin kencang. Angin kencang ya? Iya. Oh, badai gitu Pak? Iya, badai lah. Jadi Bapak ngeliat ini rubuh tadi? Ya, iya, aku pasti beca itu. Pas di beca? Iya. Gerubak gitu? Iya, aku. Gini tuh. Waduh. Ya iya, kabur aku. Pembersihan langsung dilakukan terhadap sejumlah fasilitas yang rusak dampak hujan badai ini. Yan Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Kita beralih ke informasi lainnya. Pencuri merangkak bagaikan kucing saat mencuri tabung gas 3 kg milik warung makan di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencuri di warung makan di Jalan Sei Blumai Hilir, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Minggu lalu. Pencuri masuk ke dalam warung dengan merangkak menyusuri warung makan. 2 tabung gas berukuran 3 kg dibawa kabur. Pemilik warung Siti Fatimah menyebutkan pencurian tabung gas ini sudah kali keduanya terjadi. Kejadian ini rencananya akan dilaporkan ke pihak kepolisian. Salah seorang yang mencuri tadi malam pukul 2:30 dan video dia mengambil juga ada dan membawanya sekali dua. Di situ kita lihat di depan warung dan kita belum pasti dia lewat ke arah mana, cuman hanya pihak yang tahulah nanti gimana selanjutnya. Tega, seorang kakek berusia 71 tahun mencabuli balita yang tak lain teman dari cucunya di Kabupaten Deli Serdang. Akibat perbuatan tersangka, korban berinisial C mengalami sakit di bagian kemaluan. Petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polrestabes Medan mengungkap penangkapan seorang kakek berinisial D usia 71 tahun karena nekat mencabuli korban berinisial C berusia 4 tahun. Kejadian tersebut terungkap ketika tersangka mengunjungi rumah anaknya di Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang 1 Agustus 2022. Saat itu tersangka melihat cucunya sedang bermain bersama temannya di halaman rumah anak tersangka. Kemudian korban diajak naik becak motor dan tersangka langsung melakukan pencabulan terhadap korban. Teman korban yang melihat perbuatan tersangka melaporkannya kepada orang tua korban. Ketika ditanya, korban mengaku mengalami perih di bagian kemaluannya. Tak senang dengan perbuatan tersangka, orang tua korban kemudian melaporkannya kepada petugas Polsek Patumbak. Kemudian teman-teman dari anak korban melihat anak korban ini dibawa si tersangka ke belakang rumah anaknya tersebut. Kemudian teman-temannya memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu dari anak korban. Sehingga ibu anak korban bertanya kepada anak korban apa yang telah dilakukan oleh tersangka terhadap anak korban. Kemudian anak korban memberitahukan kepada ibunya bahwa dia telah dicabuli oleh tersangka, kemudian diberikan uang sebesar Rp2.000. Akibat perbuatannya, tersangka diancam dengan hukuman paling lama 15 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.